Sokrates. Sokrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Formasi pendidikan filsafat Sokrates didapatkan dari Anaxagoras, yang mana merupakan salah satu filsuf Yunani awal yang ternama. Sokrates merupakan orang yang sangat terpelajar dan intelektual yang tinggi, sehingga ia dikenal berkat ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Kebiasaan sehari-harinya berjalan keliling kota untuk mempelajari tingkah laku manusia dari berbagai segi hidupnya. Ia berbicara dengan semua orang dan menanyakan apa yang diperbuatnya. Pertanyaan itu pada mulanya mudah dan sederhana. Setiap jawaban disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Tujuan Sokrates melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk mengajar orang mencari kebenaran. Model mencari kebenaran dengan cara berdialog atau tanya jawab tersebut tercapai pula tujuan yang lain, yaitu membentuk karakter. Oleh karena itu, Sokrates mengatakan bahwa budi adalah tahu. Maksudnya, budi baik timbul dengan pengetahuan. Budi ialah tahu adalah intisari dari ajaran etika Sokrates. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbuat baik. Paham etikanya ini merupakan kelanjutan dari metodenya, induksi dan definisi menuju kepada pengetahuan yang berdasarkan pengertian. Dari mengetahui beserta keinsafan moral tidak mesti timbul budi. Siapa yang mengetahui hukum mestilah bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Tidak mungkin ada pertentangan antara keyakinan dan perbuatan. Oleh karena budi berdasar atas pengetahuan, maka budi dapat dipelajari. Penjelasan di atas memberikan penegasan bahwa ajaran etika Sokrates bersifat intelektual dan rasional. Oleh karena budi adalah tahu, maka siapa yang tahu akan kebaikan dengan sendirinya mesti dan harus berbuat yang baik. Apa yang pada hakikatnya baik adalah juga baik untuk siapapun. Oleh karena itu, menuju kebaikan adalah yang sebaik-baiknya untuk mencapai kesenangan hidup. Menurut Sokrates, manusia itu pada dasarnya baik. Seperti dengan segala benda yang ada itu ada tujuannya. Begitu juga dengan hidup manusia. Keadaan dan tujuan manusia adalah kebaikan sifatnya dan kebaikan budinya. Sokrates percaya akan adanya Tuhan. Alam teratur susunannya menurut wujud yang tertentu. Pengaruhnya di kalangan kaum muda idealis Athena segera mendatangkan murka bagi para petinggi politik di sana. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diajukan ke pengadilan dan dihukum mati dengan cara dipaksa untuk meminum racun karena dianggap bertindak subversif, dengan tuduhan proliferasi paham ateisme dan dianggap menginsinuasi kaum muda Athena dengan pengaruh buruk. Diajarkan untuk mempertanyakan segalanya. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi pada usia 80 tahun. Ia berasal dari keluarga aristokrasi yang secara turun-temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Sejak usia 20 tahun, Plato mengikuti pelajaran Sokrates dan pengaruhnya demikian kuat, sehingga menjadi muridnya yang setia. Sampai akhir hidupnya, Sokrates tetap menjadi pujaannya. Tidak lama setelah Sokrates meninggal, Plato pergi dari Athena. Mula-mula ia pergi ke Megara, tempat Euclides mengajarkan filsafatnya. Dari Megara pergi ke Kyrene. Di sana, ia memperdalam pengetahuannya tentang matematika kepada Theodoros. Kemudian ia pergi ke Italia Selatan dan terus ke Sirakusa. Karena tuduhan bahwa Plato berbahaya bagi kerajaan, Plato akhirnya ditangkap dan dijual sebagai budak. Tetapi kemudian Plato diselamatkan oleh muridnya yang bernama Anikeris dengan cara dibelinya. Murid-murid Plato yang ada di Athena mengumpulkan uang untuk menggantinya, tetapi Anikeris tidak mau menerimanya. Akhirnya uang itu dibelikan sebidang tanah yang selanjutnya diserahkan kepada Plato. Di tanah itulah dibangun rumah dan pondok-pondok. Tempat itu kemudian diberi nama Akademia. Di tempat itulah sejak usia 40 tahun, pada tahun 387 sebelum Masehi sampai meninggalnya dalam usia 80 tahun, ia mengajarkan filsafatnya dan mengarang tulisan yang terkenal sampai sekarang. Ajaran filsafat Plato berkonsep ide dan buku yang pernah ditulisnya, berjudul Republika.
Dalam buku tersebut dijelaskan tentang derajat wanita yang harus diangkat dan kebahagiaan hidup yang dapat dicapai bila manusia bekerja dengan wataknya. Ajaran Plato tentang Tuhan, yakni bahwasannya Tuhan bagi seorang Plato dipahami sebagai jiwa alam semesta. Artinya adalah ajaran Tuhan sebagai sumber utama dari semua gerakan yang terjadi dalam alam semesta beserta isinya selain Tuhan. Bulan, matahari, dan bintang-bintang mengatur gerakan semua benda langit dalam orbitnya masing-masing. Plato berpendapat bahwa manusia berada di dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap, bermacam-macam dan berubah, sedangkan yang kedua adalah dunia ide yang merupakan dunia sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Selain tentang ide dan ketuhanan, Plato juga berpendapat bahwa ada 3 level hakikat manusia: aktivitas nafsu, penginderaan, kehendak, inteligensi atau akal. Aristoteles lahir di Stageria di semenanjung Kalkidike, Tracia, Balkan pada tahun 384 sebelum Masehi, dan ia meninggal di Kalkis pada tahun 322 sebelum Masehi di usianya yang ke-63 tahun. Aristoteles adalah seorang bapak ilmu atau filsuf Yunani, sekaligus murid dari Plato dan guru dari Alexander yang Agung ketika Aristoteles berada di Athena. Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya, Aristoteles menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, biologi, dan psikologi. Sehingga Plato memberikan penghargaan dan menamai rumah Aristoteles adalah rumah pembaca. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Aristoteles sependapat dengan gurunya, yaitu Plato. Aristoteles memiliki keyakinan bahwa kebenaran yang sebenarnya dapat dicapai dengan jalan pengertian. Aristoteles memiliki pandangan yang lebih realitas daripada Plato. Aristoteles juga terkenal sebagai bapak logika. Aristoteles sendiri memberi nama model berpikirnya dengan nama analitika, tetapi lebih populer dengan sebutan logika. Intisari dari ajaran logika adalah silogistik, yaitu urutan berkunci. Menurut pengalamannya, Aristoteles hanya menyatakan kepada kita apa yang terjadi. Secara umumnya adalah apa sebab yang terjadi. Aristoteles membagi 3 bagian, yaitu mempertimbangkan, menarik kesimpulan, dan membuktikan atau menerangkan. Menarik kesimpulannya itu dilakukan 2 jalan, yaitu silogistik atau agoditik atau deduksi, dan epagogi atau induksi. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmunya ditujukan untuk mendukung kehidupan manusia. Aristoteles mengemukakan 3 jenis jiwa, yaitu 1 jiwa tanaman, 2 jiwa hewan, dan yang ketiga adalah jiwa manusia. Bentuk jiwa yang sesuai bagi manusia menurut Aristoteles adalah roh atau pikiran. Menurut Demokritos dan Plato, kemauan itu dari otak, sedangkan menurut Aristoteles, kemauan itu datang dari hati. Aristoteles juga mengambil ajaran jalan tengah. Aristoteles mengemukakan 3 bentuk negara, yaitu 1 monarki atau basilea, yang kedua aristokrasi, dan yang ketiga politeia atau timokrasi. Thales pada tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, seorang filosof yang berasal dari Miletus. Thales berkelana di berbagai negara, salah satunya adalah Mesir. Dia menceritakan pernah menghitung tinggi piramid dengan cara mengukur bayangannya pada saat yang tepat. Thales juga pernah meramal terjadinya gerhana matahari secara tepat pada tahun 585 sebelum Masehi, dan juga beranggapan bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah air. Thales juga percaya bahwa seluruh kehidupan berasal dari air dan kembali ke air. Terima kasih.